Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United mengajukan tawaran pembuka sebesar 45 juta pound sterling plus add-on 10 juta untuk merekrut Bryan Mbeumo. Tawaran tersebut masih jauh di bawah level biaya yang dipertimbangkan oleh Brentford. Pembicaraan masih berlangsung sampai saat ini. Ya, sebetulnya kalau kita lihat proses kesepakatan Bryan Mbeumo ini hanya masalah di harga yang diinginkan oleh Brentford. Sedangkan Manchester United percaya diri bahwa harga yang dipatok bisa lebih rendah. Karena kalau kita lihat kontrak dari Bryan Mbeumo ini kan hanya tersisa 1 tahun. Banyak yang beranggapan bahwasanya harga 50 juta pound sterling itu dinilai terlalu mahal untuk kontraknya yang tersisa 1 tahun. Tapi menurutku itu hal yang wajar ya teman-teman. Pasalnya Bryan Mbeumo ini kan dari sesama tim IPL, dan kalau kita bicara soal pemain yang berkompetisi di Premier League tentu pasti mahal, apalagi yang menawar Manchester United. Makanya untuk harga 50 juta ya menurutku masih harga yang mahal. Toh Manchester United bisa mendatangkan Matheus Cunha dengan harga 62,5 juta pound sterling. Pasti ya Brentford menuntut harusnya Bryan Mbeumo bisa dihargai sama seperti Cunha gitu loh. Bahkan kalau kita bicara soal bursa transfer ya, ini tak luput dari gorengan-gorengan media, terutama Manchester United. Bahkan kemarin kan ada rumor, kalau Bryan Mbeumo ini menuntut gaji sebesar 250.000 pound sterling per pekannya. Ini kan gorengan-gorengan media ini secara nggak langsung memberi bara terhadap klub-klub di IPL terkait pemain yang ingin dibeli oleh Manchester United. Otomatis muncul mindset-mindset untuk menaikkan harga agar Manchester United itu mau memenuhi tuntutan dari pihak klub. Padahal kalau aku lihat ya, gaji yang diterima Bryan Mbeumo ketika bersama Brentford itu hanya sebesar 45.000 pound sterling. Bayangkan 45.000 tapi gosipnya minta gaji 250.000. Ngawur, sumpah ngawur. Karena kalaupun naik ya harusnya masih wajar lah, katakanlah Matheus Cunha dia katanya akan mendapatkan gaji 200.000 per pekannya. Ya Bryan Mbeumo mungkin nggak berbeda jauh gitu loh dari gaji yang akan didapatkan Matheus Cunha. Bahkan pemain-pemain lain seperti Matthijs de Ligt itu dulu di Munchen 200 lebih, tapi di Manchester United justru diturunkan menjadi 190 ribuan. Begitupun pemain-pemain yang lain. Karena kalau kita lihat Ineos kan nggak akan berani dan nggak akan mau menggaji pemain yang secara nominal berlebihan gitu loh. Memang Manchester United menjadi daya tarik tersendiri, dan kepindahan Bryan Mbeumo ke Manchester United tentu akan menjadi peningkatan dari sisi karirnya. Ya otomatis gajinya meningkat, tapi ya nggak 250.000 juga, ini ngawur. Bahkan sudah dikonfirmasi dari Fabrizio Romano kalau Bryan Mbeumo ini akan mendapatkan gaji sekitar ya 150 sampai 170.000. Nggak lebih dari 200 lah. Mentok mungkin mendekati 200 tapi nggak akan lebih besar dari itu. Makanya kalau kita lihat proses negosiasi Bryan Mbeumo ya mungkin masih cukup alot dari sisi kesepakatan harga yang diinginkan oleh Brentford. Tapi kalau kesepakatan pemain dengan Manchester United sudah tidak ada masalah, dan perihal kontrak ya sepertinya akan dikontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun sama seperti Matheus Cunha, dan pembelian pemain-pemain sebelumnya di era Ineos juga rata-rata cukup lama, sekitar 5 tahunan. Jadi perihal pemain sudah tidak ada masalah, tinggal kesepakatan dengan pihak Brentford, dan proses negosiasi masih berlangsung sampai saat ini. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United telah menaikkan taruhan mereka dalam mendapatkan Victor Gyökeres setelah Ruben Amorim menjelaskan kepada hierarki Old Trafford bahwa ia sangat ingin bertemu kembali dengan sang striker. Kalau kita melihat
peluang striker yang didatangkan ke Manchester United memang masih samar-samar ya. Pasalnya striker-striker ini punya ketertarikan tersendiri terhadap klub lain dan melihat sejauh apa potensi dan keuntungan yang didapatkan ketika bergabung di Manchester United. Karena kalau kita lihat berdasarkan berita terbaru hari ini, pemain seperti Victor Gyökeres ini memang destinasi selanjutnya di Premier League, tapi klub mana masih belum diputuskan karena banyak pertimbangan tersendiri ya. Lalu Victor Osimhen ini kabarnya sedang ditawar oleh Al Hilal ya. Al Hilal ini gila nih, semua pemain dikasih kontrak dan gaji yang besar. Nah, kemungkinan kalau ditawari gaji yang besar, otomatis Osimhen akan pindah ke Al Hilal gitu loh. Oke lah, Bruno ini pemain yang memiliki loyalitas, tapi tidak dengan Victor Osimhen karena dia orientasinya lebih ke gaji yang besar. Selanjutnya ada Hugo Ekitike. Hugo Ekitike ini kabarnya sedang diincar oleh Chelsea dan Frankfurt mematok harga sebesar 100 juta untuk Hugo Ekitike. Ya, ini terlalu overpriced malah menurutku. Ya, bahkan anehnya ketika pemain ini dipatok 100 juta dan bukan Manchester United yang tertarik mendatangkan pemain ini, ya rumornya nggak akan kenceng karena Chelsea yang ingin gitu loh. Beda lagi kalau Manchester United pasti tiap jam digoreng terus itu harga 100 juta. Maka dari itu kalau kita bicara soal Victor Gyökeres, aku sih berharap ya Victor Gyökeres masih mau datang ke Manchester United ya, meskipun dia ingin tampil di Champions League dan itu hal yang wajar karena pemain juga memiliki prioritasnya tersendiri. Tapi ya kalau misalkan Gyökeres ini mau balas budi kepada Amorim ya, karena berkat Amorim juga potensi terbaiknya bisa keluar, harusnya dia mau bergabung dengan Manchester United. Oke lah, dulu Gyökeres ketika bersama Brighton nggak terlalu terlihat, terus ke Coventry City akhirnya mulai ada progres secara perlahan dan di bawah kepelatihan Amorim, Victor Gyökeres menjadi ujung tombak yang sangat berbahaya. Melihat situasi seperti itu harusnya ya Gyökeres masih mau pindah ke Manchester United dan melihat proyek yang akan dijalankan musim depan dengan dua pemain yang akan didatangkan, harusnya ya nggak ada perbedaan jauh lah dengan Sporting Lisbon dan justru lebih berbahaya gitu loh, lebih menjanjikan dengan kedatangan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Otomatis Victor Gyökeres nggak perlu terlalu panik atau takut untuk kehilangan tiket ke Champions League musim depan bersama Manchester United. Karena 54 gol dan assist ya, 54 atau 50 lebih lah di Sporting Lisbon. Ini torehan yang gendeng menurutku. Ya 50 di Lisbon ya masa ke Manchester United 20 30 nggak nyampe, nggak mungkin gitu loh. Melihat lini serang yang akan dibangun oleh Ruben Amorim musim depan ini kan cukup ngeri dan menjanjikan gitu loh. Kombinasi Cunha, Mbeumo, terus kalau Gyökeres resmi pindah, ini kan ya optimis 5 besar nyampe gitu loh, bahkan 4 besar itu peluangnya sangat terbuka gitu loh. Tapi kalau strikernya masih belum pasti, berharap ke Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, ya 7 besar 8 besar lah. Itu hanya pelengkap saja, figuran saja ya kalau Højlund dimasukkan ke proyek tahun depan gitu loh. Mending dia pindah aja, kita cari pemain baru gitu loh. Dan Gyökeres ya yang paling memungkinkan. Ya ada opsi lain kayak Mateta atau Sik dari Leverkusen, tapi ya kalau bisa Gyökeres mending Gyökeres lah. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Lisandro Martinez berada di jalur untuk kembali dalam pelatihan pramusim dengan harapan dia bisa masuk ke tim utama pada bulan September. Oke, perihal Lisandro Martinez ini menurutku nggak perlu buru-buru ya untuk
memasukkan dia ke dalam tim utama karena ya cedera ACL menurutku bukan hal yang mudah untuk menjalani laga kembali. Tapi di lain sisi ya sebetulnya ada ketertarikan dari klub lain terhadap Lisandro Martinez, yaitu Napoli. Tapi dari Martinez sendiri dia tidak tertarik untuk pindah klub lain dan lebih memilih untuk bertahan di Manchester United agar bisa meraih kesuksesan bersama klub. Nah, ini menunjukkan sebuah apa ya? Ya loyalitas lah, loyalitas, dedikasi terhadap klub Manchester United. Memang pemain-pemain seperti ini yang dibutuhkan oleh pihak klub. Pemain-pemain yang memiliki loyalitas. Nah, mungkin Martinez berkaca dari situasi Bruno Fernandes ketika dia sudah menolak Al Hilal dengan uang sebegitu banyak, dia lebih memilih Manchester United yang masih survive. Dan ini harusnya bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain lain bahwasanya ya bermain untuk Manchester United memang godaannya banyak sekali, tekanannya banyak sekali, dan kalau kamu bisa melewati itu semua ya kamu akan menjadi pemain yang bermental baja. Lisandro Martinez pun demikian. Bahkan ketika dia akan didatangkan ke Manchester United, saingannya itu Arsenal loh, nggak main-main, tapi dia lebih memilih Manchester United. Ya kalau bisa mungkin nggak harus September, menjelang akhir tahun pun nggak apa-apa karena untuk sisi bek tengah kiri itu ada Eden Even, jadi nggak perlu buru-buru juga. Selama Eden Even fit, ya posisi tersebut nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.